Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Danta Fridasari dengan NIM akhir 026. Di sini saya akan membahas tentang pembangkit listrik atau power generation. Pembangkit listrik pada dasarnya adalah proses mengubah energi gerakan mekanik atau kinetik menjadi energi listrik. Intinya terletak pada generator, sebuah mesin yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik atau hukum Faraday. Prinsip ini menyatakan bahwa ketika medan magnet bergerak di sekitar kumparan kawat, arus akan terinduksi. Prinsip kerja generator didasarkan pada hukum induksi elektromagnetik yang dikemukakan oleh Faraday. Generator berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses perputaran kumparan di dalam medan magnet. Ketika kumparan atau konduktor berputar dan memotong garis-garis gaya magnet, terjadi perubahan fluks magnet yang menimbulkan gaya gerak atau GGL induksi. Berdasarkan besarnya GGL yang dihasilkan bergantung pada jumlah lilitan kumparan, kekuatan medan magnet, serta kecepatan perubahan fluks magnet. Di dalam generator modern terdapat dua bagian, yaitu rotor dan stator. Yang pertama adalah rotor. Rotor pada generator merupakan bagian yang berputar dan berfungsi sebagai penghasil medan magnet. Komponen ini menjadi salah satu bagian terpenting karena pergerakan rotor inilah proses induksi elektromagnetik dapat terjadi. Rotor biasanya digerakkan oleh sumber energi mekanik seperti turbin uap, turbin angin, mesin diesel, ataupun turbin angin. Ketika rotor berputar, medan magnet yang dihasilkan juga ikut berputar dan memotong kumparan pada bagian stator, sehingga menimbulkan gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan listrik pada kumparan tersebut. Yang kedua adalah stator. Stator pada generator merupakan bagian yang diam dan berfungsi sebagai tempat terjadinya induksi elektromagnetik untuk menghasilkan arus listrik. Di dalam stator terdapat kumparan penghantar atau biasanya terbuat dari tembaga yang disebut kumparan stator atau kumparan jangkar. Ketika rotor berputar dan medan magnetnya memotong kumparan stator, maka berdasarkan hukum induksi Faraday akan timbul gaya gerak listrik atau GGL pada kumparan tersebut. Gaya gerak listrik inilah yang kemudian menghasilkan arus listrik yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Untuk selanjutnya adalah pembangkit tenaga termal. Pembangkit tenaga termal adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan panas sebagai sumber utama untuk menghasilkan energi listrik. Energi panas tersebut umumnya diperoleh dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, atau gas alam dan nuklir. Prinsip kerja pembangkit tenaga termal didasarkan pada proses konversi energi, yaitu mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas, kemudian menjadi energi mekanik, dan akhirnya menjadi energi listrik melalui generator. Berikut adalah contoh pembangkit tenaga termal. Yang pertama adalah pembangkit bahan bakar fosil. Pembangkit bahan bakar fosil adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam sebagai sumber energi utama untuk menghasilkan listrik. Cara kerjanya adalah membakar bahan bakar seperti batu bara atau gas alam di dalam kettle atau boiler untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap super panas. Uap ini kemudian diarahkan untuk memutar turbin uap yang terhubung langsung ke generator. Saat ini banyak negara beralih menggunakan gas alam karena proses pembakarannya menghasilkan emisi yang relatif lebih rendah dibanding batu bara. Untuk selanjutnya adalah pembangkit tenaga nuklir. Pembangkit tenaga nuklir adalah jenis pembangkit listrik yang menggunakan energi panas hasil dari reaksi fisi nuklir untuk menghasilkan listrik. Fisi nuklir merupakan proses pemecahan inti atom berat seperti uranium 235 atau plutonium 239 menjadi dua inti yang lebih kecil dengan melepas sejumlah besar energi panas. Energi panas inilah yang kemudian digunakan untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi yang memutar turbin dan menggerakkan generator untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit tenaga nuklir memiliki keunggulan utama berupa efisiensi tinggi dan kemampuan menghasilkan listrik dalam jumlah besar tanpa menghasilkan emisi karbon dioksida secara langsung. Selanjutnya adalah pembangkit tenaga air dan angin. Pembangkit tenaga air dan pembangkit tenaga angin merupakan jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan dari alam untuk menghasilkan energi listrik tanpa menghasilkan emisi gas buang. Keduanya bekerja berdasarkan prinsip konversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui generator. Namun, sumber energi mekaniknya berbeda. Pembangkit
tenaga air atau hidro, pembangkit tenaga air atau pembangkit tenaga air atau PLTA, merupakan sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja PLTA didasarkan pada konversi energi, yaitu mengubah energi potensial air yang tersimpan di waduk atau bendungan menjadi energi mekanik melalui turbin, lalu diubah menjadi energi listrik menggunakan generator. Pembangkit ini termasuk dalam kategori energi terbarukan karena menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami. Selanjutnya adalah pembangkit tenaga angin. Pembangkit tenaga angin atau PLTB adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi kinetik dari hembusan angin untuk menghasilkan energi listrik. Prinsip kerja PLTB didasarkan pada konversi energi, yaitu mengubah energi gerak angin menjadi energi mekanik melalui turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Pembangkit ini termasuk dalam sumber energi terbarukan karena memanfaatkan kekuatan angin yang tersedia secara alami dan tidak menimbulkan emisi gas buang. Selanjutnya adalah pembangkit tenaga surya. Pembangkit tenaga surya adalah sistem pembangkit listrik yang memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini termasuk dalam kategori energi terbarukan karena menggunakan sumber energi yang tersedia secara alami dan tidak menimbulkan polusi. Prinsip kerja pembangkit tenaga surya didasarkan pada konversi energi radiasi matahari menjadi energi listrik melalui efek fotovoltaik atau pemanfaatan panas matahari secara langsung. Untuk selanjutnya akan membahas tentang tantangan stabilitas jaringan. Tantangan stabilitas jaringan listrik modern berpusat pada integrasi sumber energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya. Secara ringkas, tantangan utamanya adalah intermitensi dan kurangnya inersia karena angin dan matahari tidak selalu tersedia. Pasokan listrik sering berfluktuasi secara tiba-tiba, menciptakan ketidakseimbangan yang cepat antara permintaan dan suplai. Ketidakseimbangan ini membuat operator sulit menjaga frekuensi dan tegangan jaringan tetap stabil. Selain itu, generator terbarukan tidak memiliki massa berputar seperti pembangkit konvensional atau PLTU, sehingga mereka gagal menyediakan inersia fisik atau efek flywheel yang memperlambat perubahan frekuensi saat gangguan. Akibatnya, jaringan menjadi lebih ringan dan lebih rentan terhadap ketidakstabilan mendadak, menuntut sistem penyimpanan energi yang sangat cepat atau seperti baterai dan solusi teknologinya canggih seperti kondensor sinkron untuk mempertahankan keandalan dan kualitas daya. Untuk selanjutnya, di sini akan membahas tentang kurva kemampuan generator atau generator capability curve. Kurva kemampuan generator adalah diagram penting yang menggambarkan batas operasional generator sinkron yang ditentukan oleh output daya megawatt dan daya reaktif. Meskipun daya reaktif tidak mengkonsumsi energi real, peningkatannya tetap meningkatkan arus dalam lilitan generator. Arus yang berlebihan ini terutama jika dikombinasikan dengan output daya aktif yang tinggi dapat menyebabkan pemanasan berlebih pada generator. Oleh sebab itu, kurva ini membatasi total output MVA atau megawatt ampere yang merupakan kombinasi dari MW dan MVAR untuk memastikan operasi yang aman dan stabil. 3 batasan dalam kurva kemampuan generator. 3 batasan utama dalam kurva kemampuan generator adalah batas arus stator, batas arus rotor, dan batas daya keluaran. Ketiga batasan ini menentukan area aman di mana generator dapat beroperasi tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kinerja. Antara lain yaitu batasan arus stator atau batasan MVA, batasan pemanasan rotor, batasan eksitasi maksimum, batasan eksitasi minimum, atau batasan stabilitas. Yang pertama yang akan dibahas adalah batasan arus stator. Batasan arus stator merupakan batasan maksimum daya semu yang dapat dialirkan melalui stator generator tanpa menyebabkan kerusakan atau gangguan pada operasi mesin. Stator sebagai bagian generator yang diam berfungsi menghasilkan tegangan keluaran akibat induksi dari medan magnet rotor. Ketika arus stator mengalir melebihi batas yang ditentukan, lilitan stator dapat mengalami panas berlebih atau overheating yang berpotensi merusak isolasi dan menurunkan kinerja generator.
Untuk selanjutnya adalah batasan pemanasan rotor. Batasan pemanasan rotor atau batasan eksitasi maksimum merupakan salah satu batas utama dalam kurva kemampuan generator yang menunjukkan kemampuan maksimum rotor dalam menghasilkan medan magnet melalui arus eksitasi. Rotor generator memiliki kumparan medan yang dialiri arus searah atau DC untuk membentuk medan magnet. Namun jika arus eksitasi terlalu besar, maka kumparan rotor akan mengalami pemanasan berlebih akibat peningkatan rugi-rugi tembaga. Pada kurva kemampuan generator, batas pemanasan rotor biasanya ditunjukkan oleh lengkungan di sisi kanan atas kurva. Area di luar batas ini tidak boleh melampaui karena risiko kerusakan mekanis dan termal yang tinggi. Untuk selanjutnya dan terakhir adalah batasan eksitasi minimum. Batasan eksitasi minimum merupakan salah satu batasan penting dalam kurva kemampuan generator yang menunjukkan nilai terkecil arus eksitasi yang masih memungkinkan generator beroperasi dengan stabil. Arus eksitasi yang terlalu kecil akan menyebabkan medan magnet pada rotor melemah, sehingga tegangan induksi di stator menurun dan kemampuan generator dalam mempertahankan sinkronisasi terhadap sistem tenaga menjadi berkurang. Kondisi ini biasanya terjadi pada generator menyuplai daya reaktif negatif atau bekerja dengan faktor daya leading tinggi, di mana rotor harus menghasilkan medan magnet yang lebih lemah. Pada pembahasan ketiga, di sini akan membahas tentang sistem eksitasi generator atau generator excitation system. Sistem eksitasi generator merupakan sistem yang berfungsi untuk menyediakan arus arah DC ke kumparan medan rotor pada generator sinkron. Arus eksitasi ini menghasilkan medan magnet di rotor yang berputar bersama poros generator sehingga menimbulkan induksi tegangan pada kumparan stator. Fungsi utama dari sistem eksitasi adalah untuk mengatur tegangan terminal generator agar tetap stabil. Meskipun terjadi perubahan beban, mengendalikan daya reaktif yang disuplai atau diserap oleh generator, serta menjaga kestabilan sistem tenaga listrik, terutama saat terjadi gangguan dan atau fluktuasi beban. Prinsip kerja sistem eksitasi generator adalah mengatur arus medan rotor untuk mengendalikan tegangan keluaran generator. Saat rotor berputar, arus arah yang diberikan ke kumparan medan menghasilkan medan magnet yang memotong kumparan stator, sehingga menimbulkan tegangan bolak-balik atau AC. Besarnya tegangan ini tergantung pada kuat medan magnet dan kecepatan putar rotor. Jika tegangan keluaran berubah akibat beban, sistem eksitasi secara otomatis menyesuaikan arus medan melalui Automatic Voltage Regulator atau AVR agar tegangan terminal generator tetap stabil. Fungsi sistem eksitasi generator yaitu mengatur tegangan terminal. Sistem ini menjaga agar tegangan keluar generator tetap stabil meskipun terjadi perubahan beban dengan cara mengatur besar kecilnya arus. Yang kedua, untuk menjaga stabilitas sistem tenaga listrik, sistem eksitasi membantu mempertahankan kestabilitas operasi generator saat terjadi gangguan atau fluktuasi beban di jaringan listrik. Sistem eksitasi statis atau static excitation system. Sistem eksitasi statis merupakan sistem eksitasi yang tidak menggunakan eksiter berputar melainkan memanfaatkan sumber daya listrik dari terminal generator atau sumber eksternal. Tenaga AC dari sumber tersebut dibawa menjadi arus DC melalui penyearah statis untuk diberikan ke kumparan medan rotor. Besarnya arus eksitasi dikendalikan oleh AVR untuk menjaga kestabilan tegangan generator. Sistem ini unggul karena memiliki respon yang cepat, efisien tinggi, dan mudah dikontrol secara otomatis. Meskipun memerlukan perawatan khusus pada komponen elektronik dan sistem pendinginannya. Selanjutnya adalah sistem eksiter tanpa sikat. Sistem eksitasi tanpa sikat merupakan sistem yang menyalurkan arus eksitasi ke rotor tanpa menggunakan sikat atau cincin geser. Arus diperoleh dari AC eksiter yang menghasilkan tegangan AC kemudian diubah menjadi DC oleh penyearah berputar. Arus DC ini langsung digunakan untuk membangkitkan medan magnet pada rotor utama. Kelebihan sistem ini adalah lebih tahan lama, minim perawatan, dan andal untuk operasi jangka panjang. Meskipun respon pengaturannya tidak secepat sistem eksitasi statis. Kesimpulannya adalah sistem eksitasi berperan
Penting dalam mengatur tegangan, kestabilan kerja generator sinkron pada sistem eksitasi statis maupun tanpa sikat memiliki fungsi utama yang sama, yaitu menyediakan arus medan untuk membentuk medan magnet pada rotor. Sistem eksitasi statis unggul dalam kecepatan, respon dan pengaturan tegangan yang akurat, sedangkan sistem eksitasi tanpa sikat lebih andal karena bebas perawatan sikat dan cocok digunakan pada generator berdaya besar. Pemilihan jenis sistem eksitasi bergantung pada kebutuhan, keandalan, kapasitas daya, serta kondisi operasional generator. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya.